Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tristan. Kita sudah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hari ini di SMK Negeri 2 Selong, Lombok Timur. Kompetensi yang dikembangkan di SMK ini sangat strategis. Ada tata busana, ada boga yang di sini dilakukan refocusing. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana strategi SMK Negeri 2 Selong mengembangkan kompetensi yang dipilihnya. Mari kita lihat. Bersama Pak Kepala Sekolah, Pak Sahlan, dan kebetulan ada juga Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan hubungan antar masyarakat. Sahabat Tristan, di SMK 2 atau SMK Negeri 2 Selong ini mengembangkan kompetensi unggul. Pak Kepala Sekolah, kompetensi apa saja yang dikembangkan di SMK ini? Di SMK 2 Selong ini ada 16 kompetensi. Ya, dari 16 kompetensi itu terdiri dari 11 program studi. Nah, dari semuanya itu yang saat ini sedang kita masuk di program pemerintah yang namanya TEPA, itu kita di busana, di tata busana, dan alhamdulillah itu sudah bisa berjalan dengan baik. Anak-anak bisa berproduksi di tempat itu, ya. Kemudian anak-anak pun juga bersama dengan Bapak Ibu gurunya, di bawah binaan Bapak Ibu guru, kemudian mencoba mendesain untuk pemasarannya seperti apa. Dan insya Allah banyak hal yang sudah dibuat oleh anak-anak kita sambil kita bisa lihat ke arah itu. Strategi apa yang dikembangkan untuk memenuhi hak anak-anak belajar selama masa pandemi ini, Pak? Nah, untuk saat ini memang pertama kita mengikuti petunjuk atau edaran yang sudah disampaikan kepada kita. Kita hanya boleh di sekolah itu saat ini 3,5 jam. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka di sekolah kita membuat anak-anak menjadi pembelajaran atau PTM-nya itu menjadi double shift. Anak-anak masuk pagi jam 7.00, pulang jam 10.30 untuk shift 1. Sementara shift 2-nya itu nanti kita lanjutkan jam 10, sekitar jam 11 sampai jam 14.00. Jadi bergilir. Ya. Selama masa pandemik, sistem blok menjadi pilihan, dan ini paling efektif untuk memenuhi hak dalam memenuhi pembelajaran di SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kurikulum 11 kompetensi yang ada dikembangkan? SMK 2 Selong tadi ada 11 program keahlian. Terus di sana ada 16 kompetensi keahlian. Jadi kemudian sesuai dengan aturan kita yang dari provinsi di Nusa Tenggara Barat, kebetulan di SMK 2 Selong itu diisikan untuk core bisnis, istilahnya itu core bisnis itu kita bisnis manajemen dan pariwisata. Nah, di bisnis manajemen itu kebetulan memang dulu SMK 2 Selong itu adalah berawal dari SMK swasta. Sebenarnya swasta waktu itu, tapi sekolahnya masuknya Trimurti, sehingga di tahun 2003 itu dinegerikan oleh SMK Negeri 2 Selong. Itu dia memang sebenarnya itu kompetensi keahliannya dulu administrasi perkantoran, sekarang untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran. Nah, kemudian kita ada core pendukung istilahnya yang itu ada pariwisata, kita ada usaha perjalanan wisata, kemudian perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan masih juga ada tata busana yang ada sekarang ini. Karena kemarin kita yang sudah mendapatkan program TEPA, yaitu yang program tata busana, dan tahun ini kita sudah mengusulkan untuk yang tata boga, tapi ya kita tidak tepat terus seleksi ya. Bu Wakil Kepala Sekolah bidang humas, jadi dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada, kerjasama yang sudah dibangun dengan industri mana saja? Untuk kerjasama antara sekolah dengan BUD ini sudah banyak yang sudah kita lakukan, terutama yang
kompetensi-kompetensi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya untuk yang tata busana, ada beberapa di UDI yang kita kerjasama, misalnya Bajang Ujar, kemudian yang ada di Pancor, ya, yang ada di Pancor itu udah Gilangnya, ya. Yang untuk yang potensi keahlian yang lainnya, misalnya untuk bisnis daringnya itu ada Telkomsel, Alfamart, gitu ya. Selanjutnya untuk yang AKL-nya itu ada penanaman modal Madani, itu yang sudah kita kerjasamanya itu juga ya, DNI ya. Yang selanjutnya ada yang kita buka baru ini untuk yang otomatisasi tata kelola perkantoran, sudah memang yang dulunya itu ya, yang barunya itu manajemen logistik, kita kerjasama dengan yang pos, kantor posnya. Selanjutnya yang bayangan ini yang perbankan syariah. Yang perbankan syariah masih kita ini karena baru yang dibukanya, kita akan jalin kerjasama dengan beberapa bank yang bersyariah itu juga itu. Ya. Oke, sahabat Tristan, kompetensi-kompetensi yang dikembangkan ini adalah kompetensi-kompetensi unggul yang dibutuhkan di dalam dunia bisnis. Kita akan lihat nanti bagaimana SMK Negeri 2 Selong mengembangkan TEPA. TEPA tidak berarti memindahkan proses produksi di dalam sekolah, tetapi memindahkan iklim industri ke dalam sekolah agar anak-anak kita tidak gagap di dalam memahami bagaimana proses industri kelak ketika sudah selesai. Kita akan lihat bagaimana lab mereka dikembangkan. Sahabat Tristan, ini adalah laboratorium busana yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Selong. Di sini anak-anak kita itu dibina, dididik secara profesional bagaimana memahami proses dalam bisnis garment dan tata busana, bagaimana mereka mengembangkan desain garment, sehingga anak-anak kita tidak didik menjadi tukang, tetapi akan menjadi expert kelak setelah mereka keluar dari SMK. Pak Kepala Sekolah, untuk bidang ini apa yang akan dilakukan dalam proses pengembangannya ke depan? Untuk ke depan kita memang setelah mendapatkan program TEPA sebagai stimulan dari pusat itu, kita terus mengembangkan ini secara kontinu. Jadi membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk kepentingan ini. Lalu kemudian juga bagaimana anak-anak kita sini bisa setelah dididik di tempat ini menjadi orang yang insya Allah mampu expert seperti Bapak sampaikan, jadi ahli. Kita juga ada mitra-mitra kerja sehingga anak-anak kita ini diharapkan juga bisa langsung diterima di dunia kerja di mana sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan harapan tentunya bahwa industri ataupun mitra kerja itu bisa menampung anak-anak kita bekerja di tempat itu. Kerjasama industri dan dunia usaha diharapkan akan mampu memotong gap pendidikan antara Jawa dan luar Jawa. Kita akan lihat nanti bagaimana pendidikan dan pendidikan kejuruan di luar Jawa bersaing untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ini, khususnya dalam bidang kualitas. Kita akan lihat lab berikutnya. Ya, ini laboratorium atau bengkel kecantikan yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Selong. Ini salah satu yang diunggulkan selain tata busana dan bisnis daring. Kebetulan ada siswa yang sedang melakukan praktek. Ini adalah proses yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran SMK Negeri 2. Pak Kepala Sekolah, apa yang dilakukan untuk kompetensi ini ke depan? Kompetensi ini tentu kita sangat berharap bahwa anak-anak kita mahir di bidang ini, karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu saya kira sangat besar ketika memang mereka punya kemampuan yang handal. Tentunya masyarakat sangat membutuhkan yang namanya ya cantik, itu selalu di mana-mana orang sangat butuhkan, karena itu banyak peluang dan kita tidak perlu khawatir dan untuk peluang kerja mereka ke depan. Insya Allah dengan guru-guru kami yang hebat-hebat ini akan bisa membantu anak untuk bagaimana mereka terampil di bidang ini. Keterbatasan waktu adalah salah satu kendala
mengikuti pembelajaran praktek di seluruh SMK kita. Namun demikian, blok system menjadi salah satu strategi yang diambil, dan ini sangat efektif seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita pada saat ini. Kita akan lihat bengkel yang lain. Ya, ini sahabat, salah satu hasil kerjasama yang dibangun antara Alfamart dengan SMK Negeri 2 Selong. Mudah-mudahan kerjasama ini akan membawa keuntungan di dalam meningkatkan kualitas praktek anak-anak, dan akibatnya nanti akan meningkatkan juga kualitas kompetensinya. Sahabat Tristan, ini adalah lab untuk AKL atau akuntansi keuangan lembaga. Ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri khususnya bidang perbankan dan pemasaran. Pak Kepala, apa yang akan dikembangkan untuk AKL ini ke depan? Untuk AKL tentu kita bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kerja di bidang keuangan tentunya. Karena itu sekarang ini sudah kita membangun apa yang kita sebut dengan kerjasama dengan pihak perbankan, ya, antara lain kita dengan BNI misalnya, kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan bank-bank syariah. Itu dimaksudkan untuk bagaimana nanti anak-anak kita tentu setelah selesai di sini bisa mengisi. Hanya saja menjadi kekurangan kita secara keseluruhan adalah informasi tentang tenaga kerja di mana yang mereka bekerja ini kita belum dapatkan. Kita pun juga mencoba menelusurinya lewat mungkin Departemen Tenaga Kerja, tapi untuk sementara itu belum kita dapatkan secara maksimal data-data itu. Sehingga kebutuhan lembaga untuk anak-anak bisa tempat kita bekerja untuk sementara belum bisa kita dapatkan. Namun insya Allah secara bertahap, ya ini akan terus kita genjot, kita lakukan kerjasama itu sehingga di sekolah itu ada BKK itu bisa menginformasikan kepada anak-anak di mana peluang-peluang kerja yang ada, termasuk dalam hal ini adalah jurusan ini. Oke sahabat, peran BKK di dalam memasarkan lulusan SMK itu sangat penting. Oleh karena itu, mari kawan-kawan industri, kawan-kawan dunia usaha, jangan lupa datang ke SMK-SMK di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya adalah di SMK Negeri 2 Selong. Di sini dididik anak-anak yang mandiri, disiplin, kerja keras, berkarakter. Jangan lupa rekrut anak-anak lulusan SMK. Mari terus kita akan kembangkan seluruh kompetensi yang ada. Kita lihat bengkel yang lain. Di SMK ini sudah mengembangkan banyak kompetensi sejak menjadi SMK swasta hingga dinegerikan. Dan ini menjadi sebuah inspirasi baik untuk kawan-kawan yang menyelenggarakan SMK di luar Jawa, bagaimana membangun kompetensi, bagaimana kita mengembangkan potensi anak-anak kita secara berkualitas. Kawan-kawan industri, dunia usaha, rekrut anak-anak lulusan SMK, dan mereka pasti bekerja dengan disiplin, inspiratif, dan yang tidak kalah penting adalah mereka adalah sumber daya manusia yang kreatif. Ya, ini laboratorium Boga, anak-anak belajar menjadi ahli. Chef-chef muda ini nanti akan berkiprah di dunia industri, khususnya industri kuliner. Dari sini anak-anak berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Pak Kepala, ini untuk bidang Boga khususnya ini sudah bekerja sama dengan mana saja, Pak? Ini sudah melakukan kerjasama dengan tentu dengan pihak mitra kita yang berhubungan dengan tata bogaannya. Namun untuk lebih jelasnya, ini ada Ibu Puput sebagai pembina di tempat ini. Hotel yang tempat kita kerjasama kemarin Montana Hotel, kemudian hotel Golden Village, kemudian apa namanya yang Kamboraja, ya. Kemudian dengan catering yang ada di sini juga. Secara umum SMK
2 Selong ini sudah bekerja sama dengan industri-industri kuliner dan perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Kita akan lihat bagaimana SMK ini terus berkembang sebagai salah satu institusi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia di kawasan Indonesia Tengah dan sekitarnya. Mari kita lihat lebih jauh. Ya, sahabat, ini kita menuju OTKP. Kebetulan sedang ada pembelajaran blok. Nah, pembelajaran blok ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan praktikum anak-anak. Bagaimana pengembangan OTKP ke depan? OTKP ini sendiri adalah kita bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tenaga di bidang perkantoran secara keseluruhan. Untuk itu kita berusaha seoptimal mungkin untuk bagaimana memenuhi standar yang tentu yang dibutuhkan oleh perkantoran, sehingga dengan demikian otomatis nanti anak-anak kita bisa diserap di dunia kerja seperti itu. Karena bagaimanapun juga kurang bermakna kalau kita anak-anak kita yang sudah kita latih dengan baik sementara tidak bisa mengisi peluang-peluang kerja seperti itu. Di program OTKP ini kan tidak banyak yang mengambil kompetensi ini untuk dikembangkan. Nah, kenapa OTKP tetap dipertahankan di SMK Negeri 2 Selong? Alhamdulillah, dari tahun ke tahun kita lihat bahwa di sini untuk peminat dari jurusan OTKP ini alhamdulillah sangat banyak. Setiap tahun malah lebih dari target. Karena kalau kita lihat bahwa di DUDI bukan hanya di dunia usaha saja, tetapi di perusahaan juga di segala lini bisa masuk ya ke jurusan OTKP ini. Makanya siswa juga sangat memburu jurusan OTKP ini, Pak. Kita akan lihat ke depan bagaimana OTKP ini berkembang. Satu hal penting di kawasan Indonesia Tengah ini adalah pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi perkantoran itu sangat penting dan sangat krusial. Karena dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh putra-putra daerah di dalam mengembangkan seluruh proses administrasi dan pembangunan di wilayahnya. Mari akan kita lihat bagaimana SMK-SMK yang ada di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur khususnya mengembangkan kompetensi dan potensi anak-anak di masing-masing daerah. Oke sahabat Tristan, jadi SMK Negeri 2 Selong ini juga membuktikan diri sudah mampu bekerja sama dengan institusi-institusi utama di wilayah Lombok Timur, terutama terkait dengan pelayanan pos, perbankan, maupun jasa lainnya. Di bidang perhotelan, kita akan lihat bagaimana kiprah SMK Negeri 2 Selong. Ini laboratorium UPW atau Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 2 Selong. Apa yang akan dikembangkan ke depan terkait dengan kompetensi ini? Untuk UPW, apalagi ini Nusa Tenggara Barat ini termasuk tempat nominasi wisata di Indonesia, dan kita sudah mencoba melakukan kerjasama dengan tempat-tempat wisata yang dikelola. Karena itu di sini kita pun juga sudah membuat identifikasi tempat-tempat mana yang bisa kita jual. Jadi kita ada nanti paket-paket wisata yang kita bisa tawarkan kepada masyarakat yang ada di sini untuk mau kemana, dan kita bisa handle itu semua. Dan itu nanti akan dilakukan oleh anak-anak yang ada di jurusan wisata, kerjasama dengan hotel tentunya. Ya. Usaha perjalanan wisata ini menjadi penting karena Nusa Tenggara Barat menjadi destinasi utama wisata. Lebih-lebih di sini ada sirkuit internasional yang akan dipergunakan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah. Nah, kita akan lihat bagaimana usaha perjalanan wisata berkembang terus, mendidik anak-anak, membangun sumber daya manusia Indonesia bidang pariwisata ke depan. Usaha perjalanan wisata yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Selong ini sudah bekerjasama dengan anak perusahaan Garuda, PT Cyber,
terutama di dalam mengembangkan tiketing. Nah, kita akan terus mendukung bagaimana SMK-SMK kita berkembang ke depan. Jangan lupa untuk tetap bisa menonton video-video dari Balai Ristan, subscribe, like, comment, and share. Sahabat Ristan, salah satu kendala di dalam pengembangan SMK di luar Pulau Jawa adalah pengembangan fisik praktek. Oleh karena itu, mari para pengambil kebijakan kita bersama-sama berpikir, kita penuhi kebutuhan praktek anak-anak kita dengan memenuhi tempat atau sarana-sarana praktek. Seperti yang kita lihat, mereka masih memanfaatkan lorong-lorong untuk memenuhi pemenuhan lokasi fisik atau ruang-ruang praktek. Seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah laundry di mana anak-anak kita menempatkan peralatan prakteknya. Sebuah ruangan yang tidak layak untuk mengembangkan praktek perhotelan. Di sini kita lihat ada peralatan-peralatan laundry ditempatkan, dan ini sangat sederhana, dan mereka membutuhkan sentuhan yang lebih serius dalam pengembangan kompetensi mereka agar mereka bisa maksimal dalam mengembangkan kualitas mereka. Mari kawan-kawan industri, dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Ini termasuk salah satu ruangan yang terbatas untuk mengembangkan keterampilan mereka khususnya di perhotelan. Ya, ini kompetensi perhotelan. Anak-anak kita dididik untuk memahami proses manajemen hotel di sini. Oke, di sini ada 4 kamar hotel yang dipergunakan untuk praktek perhotelan. Kebetulan ada tamu di hotel ini ya. Editel SMK Negeri 2 Selong. Anak-anak sedang melakukan praktek ya untuk cleaning dan merapikan kamarnya. Oke sahabat, mari kita lihat kompetensi yang lain. Sahabat, ini laboratorium multimedia yang dikembangkan oleh SMK Negeri 2 Selong. Nah, anak-anak kita dididik, dilatih, digali potensinya di sini untuk mengembangkan apa yang mereka dalami di SMK Negeri 2 Selong. Nah, mereka sedang belajar dengan mengikuti sistem blok dengan prosedur kesehatan yang ketat.